Tunggu dulu, sebelum kamu skip video ini, dengarkan ini baik-baik. Indonesia baru saja masuk ke pasar kereta api Filipina, dan bukan karena Indonesia yang paling canggih, bukan karena Indonesia yang paling murah, dan bukan karena Filipina yang memilih Indonesia sebagai pilihan pertama mereka. Indonesia masuk karena Cina diusir. Dan di balik cerita itu, ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar kontrak kereta api biasa. Kalau kamu menonton video ini sekarang, bantu aku buktikan sesuatu. Teman kantorku bilang channel ini nggak akan pernah berkembang karena orang Indonesia katanya nggak peduli dengan industri dalam negeri sendiri. Aku nggak percaya itu. Aku percaya kita bangga dengan apa yang negara kita bisa lakukan. Jadi kalau kamu setuju, tinggalkan komentar satu kata saja, Inka, dan buktikan dia salah. Assalamualaikum, dan selamat datang. Jadi mari kita mulai dari awal. Dari mana sebenarnya cerita ini bermula? Filipina punya masalah transportasi yang sudah berlangsung puluhan tahun. Manila, ibu kota mereka, adalah salah satu kota dengan kemacetan terburuk di dunia. Bukan lebay, ini data nyata. Menurut laporan TomTom Traffic Index, Manila pernah masuk daftar kota paling macet di Asia Tenggara. Orang Manila bisa menghabiskan rata-rata 45 hingga 60 menit hanya untuk menempuh jarak yang seharusnya bisa ditempuh 15 menit. Bayangkan kamu naik angkot dari Blok M ke Sudirman, tapi butuh 1 jam. Setiap hari. Itu kehidupan jutaan warga Manila. Maka pemerintah Filipina memutuskan untuk serius membenahi sistem kereta mereka. Salah satu proyek terbesarnya adalah North-South Commuter Railway, atau yang sering disebut NSCR. Ini bukan proyek kecil. Panjangnya sekitar 147 km. Menghubungkan Clark di utara sampai Calamba di selatan, melewati pusat Manila. Nilai proyeknya sekitar 940 miliar peso Filipina, atau kalau dikonversi, mendekati 240 triliun rupiah. Itu bukan angka main-main. Dan untuk proyek sebesar itu, tentu saja banyak negara yang antre ingin masuk. Tapi disinilah cerita mulai menarik. Sebelum Indonesia masuk, ada nama besar yang lebih dulu ada di sana. Cina. Lebih spesifik lagi, perusahaan kereta milik negara Cina, yaitu CRRC. China Railway Rolling Stock Corporation. Perusahaan ini adalah produsen kereta terbesar di dunia berdasarkan pendapatan. Mereka sudah ada di mana-mana. Amerika Latin, Afrika, Asia Tenggara, bahkan sebagian Eropa. Kalau soal skala produksi, Cina hampir tidak tertandingi. Tapi kemudian sesuatu terjadi. Hubungan antara Filipina dan Cina memburuk. Bukan tiba-tiba, tapi ini sudah berlangsung bertahun-tahun. Sengketa Laut Cina Selatan, yang oleh Filipina disebut Laut Filipina Barat, terus memanas. Ada insiden kapal, ada klaim wilayah, ada tekanan diplomatik. Dan pemerintah Filipina di bawah Presiden Ferdinand Marcos Jr. mengambil sikap yang semakin tegas terhadap Cina. Filipina bahkan memperkuat hubungan militer mereka dengan Amerika Serikat, mengaktifkan kembali akses pangkalan militer AES di beberapa lokasi strategis. Dan ketika suasana politik sepanas itu, kamu kira Filipina akan tetap nyaman menggantungkan infrastruktur transportasi nasional mereka ke perusahaan negara Cina? Tentu saja tidak. Maka Cina digeser, dan ruang itu terbuka. Nah, disinilah PT Inka masuk. PT Inka atau Industri Kereta Api adalah perusahaan BUMN Indonesia yang berpusat di Madiun, Jawa Timur. Mereka berdiri sejak 1988 tuh. Sudah lebih dari 4 dekade berkecimpung di industri perkereta-apian. Dan selama itu, mereka sudah mengekspor produk ke beberapa negara, termasuk Bangladesh dan Malaysia. Tapi Filipina, ini level yang berbeda. Kontrak yang diperoleh Inka untuk proyek NSCR Filipina mencakup pengadaan kereta penumpang. Nilainya disebut-sebut mencapai sekitar 1,3 triliun rupiah, atau sekitar 80 juta dolar Amerika. Angka yang sangat signifikan. Dan yang membuat ini lebih menarik, ini bukan Inka yang datang melamar. Filipina yang datang mencari.
Tapi tunggu dulu. Jangan keburu bangga dulu. Karena disinilah bagian yang sering terlewat dari cerita ini, dan ini yang justru paling penting untuk kamu pahami. Inka masuk bukan hanya karena Cina diusir secara politik. Itu memang faktor besar. Kita tidak bisa menutup mata soal itu. Tapi ada faktor lain yang sama pentingnya. Filipina melakukan evaluasi teknis, dan Inka berhasil memenuhi standar yang diminta. Kereta yang diproduksi Inka harus sesuai dengan spesifikasi gauge atau lebar rel yang digunakan Filipina, harus memenuhi standar keselamatan tertentu, dan harus bisa dikirim sesuai jadwal proyek yang sangat ketat. Dan Inka bisa. Tapi ada tantangan besar yang mengiringi kesempatan ini. Kapasitas produksi. Ini bukan rahasia. Inka selama ini melayani kebutuhan domestik Indonesia yang sudah sangat besar. KRL Komuter Line Jabodetabek, kereta antar kota, LRT. Ketika tiba-tiba ada kontrak ekspor sebesar ini, pertanyaan yang wajar adalah, apakah pabrik di Madiun itu cukup besar untuk menampung semuanya? Jawabannya sedang diuji saat ini. Inka sedang dalam proses ekspansi kapasitas. Mereka membangun fasilitas produksi baru, merekrut tenaga kerja tambahan, dan mengupgrade teknologi manufaktur. Ini bukan pekerjaan semalam. Dan sambil ekspansi berjalan, kontrak Filipina tetap harus dipenuhi. Bayangkan kamu punya warung makan kecil yang tiba-tiba dapat pesanan catering untuk pesta 1.000 orang. Makanannya enak, harganya cocok, pelanggannya mau, tapi dapur kamu belum pernah masak untuk skala sebesar itu. Itu gambaran kasar dari apa yang sedang dihadapi Inka sekarang. Dan ini bukan kritik. Ini realita yang harus kita akui dengan jujur kalau kita benar-benar ingin industri ini tumbuh. Karena ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar kontrak ini. Kontrak Inka di Filipina adalah sinyal. Sinyal bahwa Indonesia sedang bergerak dari posisi sebagai konsumen industri kereta api menjadi produsen yang bisa bersaing di pasar regional. Ini pergeseran yang tidak terjadi dalam semalam, dan tidak akan sempurna sejak hari pertama. Tapi ini nyata. Coba kita bandingkan. 20 tahun lalu, hampir semua kereta di Indonesia adalah impor. Dari Jepang, dari Korea, dari Belanda. Sekarang, KRL yang kamu naiki setiap pagi di Jabodetabek, banyak komponennya sudah diproduksi lokal. Gerbong kereta jarak jauh yang kamu tumpangi dari Jakarta ke Surabaya, banyak di antaranya keluar dari pabrik di Madiun. Ini bukan kebetulan. Ini hasil dari kebijakan substitusi impor, dari investasi jangka panjang dalam industri manufaktur, dari generasi insinyur Indonesia yang dikirim belajar lalu pulang dan membangun. Dan sekarang hasilnya mulai diekspor. Tapi ada satu hal lagi yang perlu kamu ketahui. Dan ini bagian yang hampir tidak pernah dibahas di media mainstream. Ketika Inka berhasil masuk ke Filipina, ada preseden yang terbentuk. Filipina adalah negara ASEAN pertama yang secara resmi mengontrak Inka untuk proyek kereta penumpang skala besar. Dan di dunia pengadaan infrastruktur pemerintah, preseden itu penting sekali. Karena ketika negara lain di ASEAN mulai mengevaluasi vendor untuk proyek kereta mereka, Vietnam, Thailand, bahkan mungkin Malaysia suatu hari nanti, nama Inka sekarang sudah ada di daftar yang kredibel. Bukan lagi perusahaan Indonesia yang mungkin bisa, tapi perusahaan Indonesia yang sudah terbukti di pasar regional. Itu nilainya jauh melampaui angka 1,3 triliun rupiah dari satu kontrak. Sekarang, apakah semua ini berarti perjalanan Inka mulus? Tidak. Ada risiko nyata di sini. Jadwal pengiriman yang ketat, tekanan kualitas yang tinggi, persaingan dari Korea Selatan dan Jepang yang jauh lebih berpengalaman di pasar ekspor, semua ini adalah hambatan nyata yang harus dihadapi. Dan kita sebagai rakyat Indonesia juga punya peran. Bukan dengan cara yang muluk-muluk, tapi dengan cara yang sederhana. Mendukung kebijakan yang mendorong industri dalam negeri, memilih produk lokal ketika punya pilihan, dan yang paling penting, menjaga tekanan agar pemerintah dan BUMN seperti Inka tetap akuntabel. Karena kontrak besar tanpa eksekusi yang baik hanya jadi berita jelek yang memalukan di luar negeri. Tapi kalau eksekusinya berhasil,
Kalau kereta buatan Madiun itu benar-benar meluncur di rel-rel Filipina, membawa jutaan penumpang Manila dari Clark ke Calamba setiap harinya, itu bukan hanya kebanggaan Inka, itu kebanggaan Indonesia. Jadi mari kita tarik benang merah dari semua yang sudah kita bahas tadi. Pertama, Inka masuk ke Filipina karena ada kombinasi faktor. Ketegangan geopolitik yang menggeser Cina, ditambah kemampuan teknis Inka yang nyata dan kompetitif. Bukan satu sebab saja. Kedua, ini bukan sekadar kontrak. Ini adalah pintu pertama Indonesia menuju pasar ekspor kereta api di Asia Tenggara, dan presiden ini bisa membuka pintu-pintu berikutnya. Ketiga, keberhasilan ini bukan jaminan. Tantangan kapasitas dan eksekusi adalah ujian sesungguhnya. Dan hasil dari ujian itu akan menentukan apakah Indonesia benar-benar bisa jadi pemain industri perkereta apian regional, atau hanya numpang nama di satu proyek. Ingat pertanyaan di awal tadi? Kenapa Inka bisa masuk ke Filipina? Sekarang kamu tahu jawabannya lebih lengkap dari kebanyakan orang. Bukan karena hebat semata, bukan karena keberuntungan semata, tapi karena perpotongan antara momen geopolitik yang tepat dan kapasitas industri yang sudah dibangun pelan-pelan selama 40 tahun. Dan itu justru yang membuat cerita ini layak untuk kita ceritakan. Kalau video ini membuka mata kamu soal industri dalam negeri yang selama ini kita anggap biasa saja, tinggalkan komentar, bagikan ke satu orang yang menurutmu perlu tahu, dan klik subscribe kalau kamu ingin terus dapat cerita-cerita seperti ini. Kita punya banyak hal menarik untuk dibahas bersama. Sampai jumpa di video berikutnya.